Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Sukyata. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, udah lama kita nggak bikin video tentang sharing tentang tata cara mengenai seputar pekerjaan, yang mana yang saat ini saya sedang lakukan adalah bekerja di suatu perusahaan, ya ini di perusahaan Alfamart. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kembali lagi saya akan sedikit sharing untuk mengenai tentang apa sih Bang syarat-syaratnya masuk kerja di Alfamart, apa aja sih Bang tes psikotes di Alfamart, apa sih Bang tips agar lolos psikotes, apa aja sih Bang tips agar lulus interview, apa aja sih Bang tips dan trik agar diterima di perusahaan Alfamart. Oke, baik teman-teman, di sini akan saya bahas satu persatu mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Ya, jadi barangkali misalkan seperti ini, teman-teman baru aja melaksanakan atau baru aja melakukan pengisian formulir di link Alfamart, yang mana saat ini teman-teman mengikuti proses seleksinya itu di tahap online. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, syaratnya jika memang teman-teman sudah memenuhi kualifikasi, jika memang teman-teman sudah memenuhi syarat dan sudah layak untuk siap bekerja, pasti teman-teman akan dipanggil oleh pihak Alfamart melalui email ataupun SMS. Seperti itu teman-teman. Jadi, jika kalau memang kalian masih baru untuk pengisian formulir dan baru saja kalian mengisi, tunggu teman-teman. Karena hanya orang yang memenuhi kualifikasi, hanya orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang Alfamart inginkan, ada di diri teman-teman, insya Allah teman-teman akan dipanggil. Begitupun rezekinya memang teman-teman di Alfamart. Seperti itu. Pada saat teman-teman sudah mengisi link pendaftaran pengisian online, saya ngajurkan kepada teman-teman untuk teman-teman berdoa, memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pendaftaran teman-teman itu nyampe ke HRD dan bisa dipanggil oleh pihak rekrutmen dan teman-teman siap untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Mulai dari interview, mulai dari tes psikotes, mulai dari pemberkasan sampai di tahap akhir yaitu training dan OJT. Seperti itu teman-teman. Nah, Bang, gimana caranya agar kita bisa lolos tes psikotes? Bang, gimana caranya agar kita lulus tes interview? Bang, gimana caranya agar kita lulus training dan siap tanda tangan kontrak dan siap kerja di Alfamart? Kuncinya cuma satu, ada di diri teman-teman, bukan ada di diri orang lain. Banyak yang bertanya kepada saya, Bang, bagi dong tipsnya agar saya bisa lolos tahap interview. Sudah saya bikin di video sebelumnya cara menjawab interview yang baik, cara menjawab tes psikotes yang baik seperti apa. Karena udah saya ringkas di video saya, udah saya kasih tahu caranya bagaimana. Ini ada tambahan lagi sedikit untuk teman-teman. Apa? Seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman min 1 hari sebelum teman-teman melakukan tes psikotes. Misalkan, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Waktu itu, memang saat itu saya tes psikotes di Alfamart itu tidak secara online, melainkan saya tes psikotes di Alfamart itu langsung di toko dan langsung ketemu dengan tim rekrutmen teman-teman. Jadi kalau memang 1 hari itu saya gagal di tes psikotes, udah langsung ambil buku, ambil tas, keluar dari ruangan tes. Jika saya lolos, saya lanjut. Begitupun dengan orang yang sekeliling saya, sama. Seperti itu. Nah, besoknya sebelum saya mengikuti tes psikotes, saya bangun di sepertiga malam, teman-teman. Memohon, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran, diberikan penerangan pada saat saya mengikuti tes psikotes. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah saya kelancaran, berikanlah saya kemudahan pada saat nanti besok saya akan mengikuti tes psikotes. Minta restu sama orang tua, minta doanya, memohon
ibu, bapak doain mudah-mudahan anak bapak lolos di tes psikotes. Seperti itu teman-teman yang saya lakukan pada saat saya akan mengikuti tes psikotes. Ditambah saya bangun di sepertiga malam itu bukan hanya berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, melainkan saya sholat hajat, memohon kepada Allah, bersolawat Nabi, bermunajat, minta sama Allah dengan sholat hajat 2 rakaat agar hajat dan maksud tujuan saya melamar kerja di Alfamart itu bisa lancar, bisa diterima insya Allah atas izin Allah. Itu yang pertama pada saat saya mengikuti tes psikotes. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada saat saya mengikuti tes psikotes itu saya seakan-akan mengisi itu yakin teman-teman, mau salah nggak salah, mau benar nggak benar isi insya Allah yakin, karena kita udah minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk, ya Allah berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran agar saya bisa mengisi tes psikotes ini ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung teman-teman isi tes psikotesnya dan saya juga langsung mengisi tes psikotes. Alhamdulillah silang 1 menit dari mengikuti tes psikotes langsung cek fisik. Pada saat itu belum diumumkan yang lolos atau tidaknya karena langsung di tahap ke selanjutnya yaitu tes fisik. Setelah sudah dicek body, telinga, tangan, mulut, kaki, mata, dan kaki ada tato atau tidak, di telinga ada tinik atau tidak, di mata ada kurang penglihatan atau tidak, di mulut bagaimana, udah dicek semuanya, suruh keluar sama tim rekrutmen. Nah, setelah suruh keluar, nanti akan dipanggil lagi setelah 30 menit kalian beristirahat. Oke, silang 30 menit langsung pada masuk semua yang mengikuti seleksi tes psikotes tadi berserta tes fisik tadi. Nah, pada saat itu langsung diumumkan langsung nomor-nomor peserta yang mengikuti tes psikotes dan tes fisik tadi teman-teman. Saya duduk paling depan, badan saya gede, duduk saya paling depan, nomor saya nomor 1. Gak lama kemudian tim rekrutmen langsung menyebutkan nomor angka dari 1 sampai kurang lebih 100 lebih. Disebutkanlah nomor 58, 57, 56, 54, 52, 51, 24, 23, 26, 27, 05, 03, 04, 02, 30, 34, 35. Nah, saya berpikir, hati saya langsung bergetar. Waduh, saya kok nggak disebut? Saya nanya sebelah bang disebut? Enggak katanya. Yang sebelah saya disebut bang. Iya bang, saya disebut. Alhamdulillah kata sebelah saya. Pada saat itu saya udah pasrah, berdiam diri. Akhirnya pas saya merem, tim rekrutmen langsung menginformasikan yang lolos dan tidak lolosnya. Dan saat itu jawaban dari tim rekrutmen itu adalah sangat mungkin bisa dibilang menjebak teman-teman. Menjebaknya karena kenapa? Yang disebutkan nomor tadi itu ternyata yang nggak lolos teman-teman. Awalnya kita sudah pasrah duluan, tapi kita udah yakin insya Allah kita lulus bisa teman-teman. Akhirnya yang disebutkan nomor tadi keluar dari ruangan tes. Akhirnya saya masuk, lolos alhamdulillahirabbil alamin. Tersisa kurang lebih 58 orang. Dari 100 orang yang tersisa 58 orang teman-teman pada saat itu. Makanya saya simpulkan kembali kepada teman-teman, jangan terlalu bertanya, bang kok saya belum dipanggil, bang kok saya takut nggak lolos, bang kok saya takut nggak bisa. Jangan bilang dulu seperti itu, tetap yakin, tetap insya Allah teman-teman, jika itu rezeki teman-teman, insya Allah teman-teman dipanggil. Jika itu teman-teman rezeki teman-teman, insya Allah teman-teman lolos di tes psikotes. Yang penting teman-teman mau belajar, mau berusaha, mau berdua, ikhtiar, minta sama Allah. Itu teman-teman yang saya pelajari pada saat saya mengikuti seleksi di tahap perekrutan Alfamart. Setelah silang kemudian langsung tahap interview di hari yang sama teman-teman waktu itu. Bukan silang 1-2 hari, di hari yang sama pada jam 12.40 setelah sholat duhur. Yang pertama kali dipanggil adalah saya, yaitu di nomor 01. Nomor 01, maju silahkan. Ketuk pintu, assalamualaikum, permisi, silahkan masuk. Masuk. Pada saat buka pintu, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi pak, ajak salaman tim rekrutmen sama saya.
duduk di depan, senyum. Insya Allah kita udah pede, kita udah minta sama Allah, udah berdoa, insya Allah yakin. Senyum, kita lihat tim rekrutmen. Nah, setelah itu baru tim rekrutmen menanyakan kepada saya, baik mas, silahkan perkenalkan diri. Saya perkenalkan diri, improvisasi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Supriyatna, umur saya 21 tahun. Pekerjaan saya sebelumnya di restoran, ijazah saya paket C. Hobi saya sepak bola. Dah itu aja. Yang penting pede gitu kan. Wah, udah pede. Oke, lanjut mas katanya. Apa yang mas pikir saat mas bisa lolos di tahap interview ini, dan apa rencana mas ketika mas bisa kerja di Alfamart? Itu udah saya jawab di pertanyaan-pertanyaannya. Itu nanti teman-teman silahkan. Nanti kalau mau lihat, cek di 5 pertanyaan yang saat itu saya interview udah saya jawab. Jadi begitu pak, saya mau masuk di Alfamart karena saya punya skill pak, karena saya punya kemampuan, karena saya punya tekad yang ingin saya bekerja, ingin merubah pola pikir saya sehingga saya bisa menjadi orang yang sukses bersama Alfamart pak. Apa motivasi kamu? Motivasi saya mau masuk kerja di Alfamart adalah pengen lebih baik lagi, terutama bisa membanggakan kedua orang tua. Siap ditempatkan di mana saja? Siap pak. Minta gaji berapa? Kalau soal gaji itu sudah ada yang menentukan, yaitu perusahaan pak. Saya tidak bisa menjawab berapa yang saya minta karena saya belum tahu sistem kinerja dan kerjanya di Alfamart itu seperti apa. Seperti itu. Banyak banget teman-teman, itu sekilas aja, dan nanti di lain waktu kita bahas lagi. Nah itu ya teman-teman. Udah pada saat interview langsung ditutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi keluar. Ya Allah, mudah-mudahan tadi apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan di mata HRD, di mata tim rekrutmen, mudah-mudahan diterima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 58. Akhirnya kembali dikumpulkan semua orang itu pada saat tes di interview. Nah, kembalikannya sekarang yang disebutkan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 25, 48, 50, 41, 42, 44, 45. Silahkan siapkan buku. Yang nggak saya sebutkan silahkan keluar dan meninggalkan ruangan tes. Tersisa 35 orang. Yang gugur 23. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah saya bermunajat pada saat malam di sepertiga malam itu. Sebelum saya tes interview, tes psikotes, saya sudah minta restu orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya jika teman-teman ingin sukses, makanya jika teman-teman ingin bisa bekerja ataupun ingin lolos di suatu perusahaan yang teman-teman inginkan, bermunajat minta sama Allah. Karena semuanya ini hanya milik Allah teman-teman. Kembali lagi, karena saya juga alhamdulillah, saya sering lihat di channelnya Habib Nopel yang terus mengajarkan kita untuk bersolawat, berikhtiar, merubah diri. Insya Allah teman-teman, kita sama-sama merubah diri. Mudah-mudahan perekonomian di Indonesia ini cepat membaik, cepat kembali normal. Insya Allah kita sama-sama bermunajat, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan negeri kita ini, negeri Indonesia, mudah-mudahan cepat kembali normal. Seperti itu teman-teman. Makanya yuk teman-teman, kita banyakin beribadah. Walaupun saya juga masih banyak kekurangan, yuk sama-sama kita bareng-bareng berikhtiar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu keajaiban sholawat. Apa sih dari makna sholawat? Apa yang akan kita rasakan? Insya Allah sudah saya rasakan teman-teman. Jika kita habis sholat, bersolawat, tenang hati pikiran, Masya Allah. Makanya nih saya baru pulang teman-teman, baru pulang kerja. Masuk siang, besok saya masuk pagi. Udah gitu ngelong shift lagi, dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin berselawat dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf kalau jelek ya. Saya ingin berselawat dulu biar hati saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi ya Nabi, salam alaika
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga sama-sama tahu dan belajar pengetahuan yang belum tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya kata akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.